Pemirsa, kita masuk ke bisnis lunch jurnal siang. Realisasi belanja pemerintah hingga kuartal pertama tahun ini masih rendah. Padahal belanja pemerintah menjadi andalan pendorong ekonomi di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Hingga menjelang akhir kuartal 2 tahun ini, serapan belanja pemerintah masih belum melaju kencang. Padahal belanja pemerintah menjadi andalan pendorong ekonomi di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan mencatat hingga 20 Mei 2015, realisasi belanja negara baru 548,7 triliun rupiah atau 27,7% dari target APBNP 2015. Sementara pendapatan negara sebesar 502,7 triliun rupiah atau 28,5% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan negara tahun ini lebih rendah. Namun untuk realisasi belanja negara lebih tinggi dibanding 2014. Sementara defisit anggaran hingga 15 Mei 2015 sebesar 64,3 triliun rupiah. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, defisit anggaran berada di posisi itu karena penerimaan pajak yang naik lebih tinggi. Ini kan data per 15 Mei, ya. Saya sudah mendapatkan data tentunya per 20 Mei, ya. Jadi per 20 Mei untuk tambahan informasi, pendapatan negara sudah 502,7 triliun rupiah. Ya. Pendapatan negara sudah 502,7 triliun rupiah atau 28,5% dari target. Ya. Sedangkan belanja sekarang sudah 548,7 triliun atau sekitar 27,7%. Jadi sekarang persentase pendapatannya sudah nyusul persentase belanjanya. Nah, kami melihat di sini memang ada perbaikan yang cukup baik di penerimaan pajak. Ya. Halaman berikut, realisasi belanja. Ya. Kalau kita bandingkan belanja KL per 15 Mei tahun ini dengan tahun lalu, sebenarnya lebih tinggi sekarang. Sudah keluar 129,5 triliun dibandingkan 123,8 triliun di tahun lalu. Pemerintah pun mencoba berbagai upaya untuk meningkatkan serapan belanja anggaran. Salah satunya instruksi Presiden Joko Widodo agar kementerian lembaga melakukan lelang pekerjaan paling lambat Maret lalu. Jika pada bulan itu lelang belum dilakukan, kementerian lembaga terkena sanksi berupa larangan merealisasikan belanja. Optimisme pemerintah juga didukung oleh skema subsidi tetap BBM yang membuat APBN tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan kurs dan harga minyak dunia. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran sebesar 1,9% dari PDB dengan toleransi hingga 2,2%. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, pemerintah telah mengantisipasi defisit anggaran, antara lain dengan memanfaatkan pinjaman program dari Bank Dunia sebesar 1,1 miliar dolar. Kalau defisit anggaran saya nggak pernah bilang mengarah, saya bilang kita punya toleransi. Ya, kalau ada defisit anggaran itu perkiraan kita hanya sampai 2,2% dari PDB. Ya, jadi kita bukan mengarahkan, tapi kita punya toleransi sampai 2,2% tanpa harus nanti kekurangan pembiayaannya ditutup dengan mengeluarkan SUN. Tapi kita akan menggunakan pinjaman multilateral. Tadi yang dibicarakan 1,1 atau 1,2 miliar dolar itu adalah pinjaman program. Ya, program loan dari World Bank, ADB dan KfW. Ya, ini kita minta bukan dalam rangka perlebaran defisit, ya. Justru kalau misalnya gini, defisit ternyata bisa kita jaga di 1,9 karena penerimaan bagus, pengeluaran juga seimbang. Maka yang 1,1 miliar tadi akan mengurangi SUN rupiah. Itu aja. Yang penting kan kita jaga adalah ceiling dari utang. Presiden Joko Widodo membagikan ribuan kartu sosial untuk warga miskin dan kartu asistensi penyandang disabilitas di Malang, Jawa Timur. Ya, pembagian kartu secara simbolis ini diberikan ke sejumlah warga miskin dan siswa sekolah ini. Pembagian kartu tersebut merupakan bagian dari program bantuan sosial yang diberikan pemerintah dan diberikan kepada warga miskin di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Di Pondok Pesantren Bahrul Magfiro, Merjosari, Kota Malang, Presiden Joko Widodo membagikan kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, dan kartu Keluarga Sejahtera, serta kartu asistensi penyandang disabilitas. Presiden Joko Widodo meminta kepada penerima kartu sosial untuk berhati-hati dalam menggunakan kartu tersebut agar tidak disalahgunakan, karena dananya diperoleh dari pengalihan subsidi.